Seorang wanita nggak akan pernah bisa mengendalikan hidup lo. Kalau lo sudah bisa menguasai nafsu lo sendiri, kalau lo bisa mengendalikan kepala bawah lo. Sini, gue bongkar logikanya. Banyak pria ngeluh, katanya wanita itu licik, wanita itu manipulatif, wanita itu pinter manfaatin keadaan. Tapi dengerin gue sob, faktanya, sebagian besar manipulasi itu berhasil bukan karena wanitanya yang terlalu hebat, tapi karena pria yang terlalu lemah dalam mengendalikan hasratnya. Pas lo nggak bisa kontrol nafsu, lo sebenarnya lagi ngasih remote control hidup lo ke tangan dia. Lo rela ngelakuin hal bodoh, lo rela ngeluarin duit yang lo nggak punya, lo rela nurunin harga diri lo hanya demi satu hal, kepuasan sesaat. Bayangin diri lo itu sebuah benteng yang kuat, tembok lo tinggi, prajurit lo banyak, tapi nafsu lo yang nggak terkendali itu kayak pintu belakang yang nggak pernah dikunci. Wanita itu peka sob, mereka tahu kapan lo lagi lapar, dan saat mereka tahu lo nggak bisa nahan hasrat, mereka bakal pakai itu sebagai alat tawar-menawar. Lo dijanjikan afeksi, lo dijanjikan kenyamanan fisik, dan sebagai gantinya, lo harus nurut sama kemauan mereka. Di titik itu, siapa yang sebenarnya jadi pemimpin? Bukan lo, tapi nafsu lo. Pria sejati adalah pria yang punya kendali penuh atas dorongan biologisnya. Gue nggak bilang lo harus jadi biarawan yang nggak punya hasrat sama sekali. Nafsu itu manusiawi. Tapi perbedaannya adalah, apakah lo yang megang nafsu itu, atau nafsu itu yang megang lo? Pas lo bisa bilang enggak pada kecantikan yang mencoba menggoyang prinsip lo, disitulah lo dapat rasa hormat yang sejati. Wanita secara insting justru bakal lebih segan sama pria yang nggak gampang dibeli, cuman pakai paha atau senyuman manis. Mereka tahu pria yang bisa kontrol nafsunya pasti bisa kontrol dunianya. Mari kita lihat faktanya. Berapa banyak karir pria hancur karena skandal? Berapa banyak tabungan pria ludes karena cuma pengen pamer di depan wanita demi dapat perhatian fisik? Itu semua terjadi karena satu hal, low self-control. Saat lo kehilangan kendali, lo kehilangan logika. Dan saat logika lo mati, lo adalah mangsa yang paling mudah buat dimanipulasi. Pria yang haus bakal selalu minum dari gelas yang beracun. Jangan jadi pria haus sob, jadilah pria yang punya standar. Ini catatan buat lo yang pengen jadi pria yang punya wibawa tinggi. 1. Nafsu itu energi, jangan diboroskan. Gunakan energi hasrat lo buat bangun bisnis, bangun badan, atau bangun karya. Jangan cuma dibuang demi validasi sesaat. 2. Lihat dengan jernih. Pas lo ketemu wanita cantik, tanya ke diri lo, gue suka dia karena karakternya, atau cuma karena gue lagi horn? Kalau cuma karena nafsu, tarik diri lo. 3. Kedaulatan diri. Harga diri lo jauh lebih mahal daripada kepuasan 15 menit. Jangan tukar mahkota lo sama kesenangan sementara. 4. Disiplin adalah kebebasan. Semakin lo disiplin sama diri sendiri, semakin sedikit orang yang bisa nyetir hidup lo. Di video ini juga gue kasih alasan logis untuk lo, biar lo paham dan tetap logi di tengah badai nafsu. 1. The clarity gap. Saat pria terangsang secara seksual, bagian otak prefrontal cortex, pusat pengambilan keputusan rasional, mengalami penurunan aktivitas. Inilah kenapa pria sering mengambil keputusan bodoh saat terbawa nafsu. 2. Dopamine loop. Manipulasi seringkali bermain pada sistem reward di otak pria. Dengan menguasai nafsu, lo memutus rantai ketergantungan dopamin dari validasi wanita. 3. Power dynamics. Dalam hubungan, siapapun yang paling mampu pergi tanpa rasa takut akan kehilangan kepuasan fisik, dialah yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Ingat, sob, dunia ini keras buat pria yang nggak punya kendali diri. Jadilah tuan atas tubuh lo sendiri sebelum lo mencoba memimpin orang lain. Gue pengen tahu pendapat lo jujur. Menurut lo, apa hal paling susah buat dikontrol saat berhadapan sama wanita yang lo taksir banget? Tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini biar lo nggak kehilangan jejak dan lo berhenti memahami dunia.